TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, minggu ini viral kembali tentang kasus makam palsu di wilayah pemakaman Sunan Bonang, Tuban, sedulur TV Al-Waha. Dan kita akan berbicara atau mengupas tentang hal ini terkait pelaporan terbaru yang mengundang Pak Agil sebagai terlapor ke Polres Tuban bersama seorang tokoh yang telah menggemparkan bumi Nusantara karena beliau menjadi korban, sempat ditahan beberapa bulan terkait dengan pembongkaran makam Winongan. Beliau adalah Gustom. Namun sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu, apabila Anda ingin mendapatkan buku amalan wirid dari ijazah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silahkan Anda bisa menghubungi nomor 08822 1498123. Insya Allah buku ini akan bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, sekarang kita hubungi beliau, Gustom dari Jawa Timur. Assalamualaikum Gustom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam gratis. Amin, amin. Alhamdulillah Gus, terima kasih sebelumnya atas waktu panjenengan untuk kita berbicara mengupas tentang banyak hal di TV Al-Waha ini. Mohon maaf barangkali acara ini mengganggu acaranya dengan sebelumnya. Gini Gus, langsung saja Gus, flashback ke belakang ketika jenengan sempat ditahan, ya dalam tanda petik tidak di penjara ya, tidak di penjara, ditahan beberapa bulan. Sampai berapa bulan lamanya fake-nya itu? Saya ditahan 15 hari. 15 hari? Ya, jadi si ponis itu main hakim sendiri ya. Walaupun salah, kabar yang salah di makam itu ya, kita berharap itu yang berkenaan. Iya, iya, iya. Karena tidak kontrol, mungkin sebelumnya tidak untuk Iya. atau gimana itu video kan bangunan makam muda. Awal itu ada emosi dibongkar, kenanya main lagi. Iya, iya. Orangnya tapi nggak apa-apa. Maksud ya maksudnya jasa akhir ini ya akhirnya juga lagi. Iya, iya. Vonis bebasnya bebas dalam arti tidak bersalah atau gimana Gus? Ya bebas sudah menjalani hukuman karena hukumannya kan 15 kena vonis 5 bulan 15 hari. Iya. Tahan itu hitungannya ya itu jadi mulai tahan pertama sampai nunggu sidang itu total 5 bulan saya. Akhirnya saya menjalani di sana 15 hari. Sudah keluar dari perundungan sudah clear, sudah menjalani apa yang sudah vonis. Kata teman-teman ternyata tanpa izin. Iya. Sebenarnya tanpa izin. Itu bisa menunjukkan kematian. Iya, iya, iya. Maafin kalau nggak salah. Iya, iya.
ada surat kematian segala. Itu lucu itu, lucu batok itu. Ditanya surat kematian. Ya karena mungkin yang dikubur udah ratusan tahun kan ya. Ditanya surat kematian kan lucu gitu ya. Sementara mungkin terus ini kok koneksinya rada sedikit buruk, Gus. Kemeresek Pak. Ya. Udah normal kan? Normal. Oke, siap. Kemudian ini Gus, selama jenengan ada di dalam Hotel Prodeo 5 bulan itu, gimana perlakuan aparat di sana Gus? Oh baik. Baik. Karena setiap kita masuk ya, kita kan ditanya gitu. Maksudnya apa kan gitu. Saya menerangkan kasih saya. Kira-kira itu ternyata Jatim dan terbangin di ruang tengah, jadi orang berapa jam napi itu dikeluarkan kan dan itu Jadi nggak informasi sama ini ya yang itu gitu. ya. Orang jahat mereka punya juga nasionalisme yang juga harus kepada dulu. Seandainya itu kami berkaya, bahkan bukan takkan berapa karena itu orangnya kemudian istilahnya menggunakan kekuasaan tentangnya itu kalau itu menggunakan makam yang apa makam umum dibangun cukup yang juga itu sama. Itu aja seharusnya kan sudah melanggar perda gitu barangkali kan. Karena itu pemakanan umum. Ada kan di negeri kita orang membangun tambah ya kan pelibatan orang yang memperokokkan bangunan tanpa izin Bikin pening ini kepala jadinya. Bikin pening kalau begitu Gus. Kebolak-balik gitu ya, aneh gitu. Jadi aneh peraturannya. Jadi lucu, sedikit lucu. Kalau kita bahas akhirnya jadi komedi itu. Jadi komedi peraturannya. menuntut kurator harusnya cukup itu. Ya mestinya kalau pembangunan dibangun tanpa izin kan boleh dibongkar tanpa izin juga Gus. Ya logikanya kan seperti itu. Aku lah dia kan Iya. Ini kok kemeresek baik nih. Bentar. Nah, gimana sih? Di sini atau di sana? Kemudian lanjut Gus. Tentang makam Sunan Bonang yang menjadikan terlapor itu si Kabid Bagil. Gimana jenengan Gus? Terlibat di situ? itu kan perlu kesah. Pembuatannya bara itu tidak bilang aku tidak saya tahu berapa bisa akan tahu Ya.
Ya, ya. Ya, sebentar Gus, ini kok kemeresek banget ini. Gimana ini ya? Nggak tahu ini. Oh. Padahal koneksinya normal. Ya. Hilang ini, hilang. Nah, Suara di sampean ini guys. iya. Kemeresek, nggak jelas amat. Oke. Coba dilanjut Gus, monggo. Akhirnya ya, saya naik silang bukan. Dia mulai bukan yang namanya saja baru itu kan sudah ada. Dia bilang gini, Siu, kalau kamu nggak bisa, kamu harus saya satu handuk. Akhirnya siapa? Kita ketemu kan, karena ada ucapan itu, mana saya? Ya. Teman-teman saya rugi kan itu sampai pagi itu minta dinotariskan ya kami itu bahwa kita yang ini dikatakan bahwa tahlil dia ukurkan itu. Nah, akhirnya saya akan menjadi kebenaran kan betul. Akhirnya nanti kita laporan ini kan. Ya. Dengan saya di Polda merasa dugaan pelanggaran titik yang bukan melaporkan dugaan jadi Polda berjalan yang pelaporan bagus yang di ketiga dengan perjuangan Ya. ya akhirnya dapat bisa dilaporkan bulan ini tidak kerja dipanggil kepala dinas kerja pelapor dan bisa Ya, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini, kita lihat dulu tentang berarti terlapor jenengan juga Pak Kunarto gitu ya, seperti kita lihat dulu ini seperti ini. Nisan lama, tidak menggambarkan nisan lama karena jenisnya berbeda, ukurannya berbeda, materialnya berbeda, sehingga itu ada yang baru. Nah ini nanti agar supaya harapan kami dari pihak penyidik bisa mengundang digital forensik dalam hal ini bisa mendeteksi berapa nisan yang hilang, berapa nisan yang diganti, dan ini termasuk nisan baru, nisan dan itu termasuk ahli. Itu kalau dari bukti-bukti baru yang didapatkan jenengan dan bersama tim termasuk Pak Kunarto ini, apa saja itu bukti-buktinya selain nisan-nisan baru itu? Ya. Ya. Ya, ya. Termasuk berarti pencurian cagar budaya kan? Kalau yang terlapor itu bagil, berarti kan bisa saja terjadi bagil sebagai pelaku pencurian terlapornya, diduga seperti itu.
pengakuan sendiri dari Iya. aku sedang gelar perkara kemarin. Artikel Artinya patut diduga bahwa Bagil itu mengganti makam yang sudah lama menjadi cagar budaya diganti dengan makam yang baru karena dia mengaku sebagai orang yang 90% terlibat dalam pembuatan makam. mengatakan saya ikut mengumpulkan bukan bisa Iya. bisa Iya kan, karena berarti dia mengganti makam yang sudah ada dengan makam yang baru kan, kayak gitu. Kayak gitu. betul Ya, oke. Nah, kemudian gini Gus, diberitakan juga, saya lihat dari di JTV itu bahwa Bagil itu sempat datang pada saat dilaksanakannya gelar perkara, tapi tidak masuk dalam gelar perkara. Maksudnya gimana itu, Gus? setahu saya dia kan audiens tapi yang ini Iya. ini yang mau salah hari dinamakan diarahkan ke di dalam Artinya pada saat gelar perkara itu tidak dihadiri sepenuhnya oleh Bagil. sepenuhnya sampai kurang kita menunggu. Oh, ya. Soalnya saya lihat ketika diwawancarai oleh JTV itu dia datang dalam rangka acara lain mengurus perizinan pengajian gitu. Ya. Enggak. Suratnya enggak dan kalau dengan cagar budaya Iya. Jadi dia hanya membuat framing aja ya Gus ya. Jadi membuat alibi bahwa saya datang ke Polres nggak mendatangi gelar perkara, tapi minta izin pengajian gitu ya. Menghindar gitu paling ya. Berarti memang benar-benar bertemu dalam satu meja gitu Gus ya. Iya. Ya, ya. Itu kan yang berdasar waktu itu pada dia saya dan akhir Iya. Ya, ya, ya. Artinya di siap, siap. Nah, dengan demikian bahwa Bagil itu ada kemungkinan besar nantinya terjerat oleh laporan dari jenengan atau gimana Gus? Akan ada upaya? Iya. Ya. Apabila sampai kemudian terkena atau terjerat oleh pasal pengerusakan pengerusakan cagar budaya, bagaimana pandangan panjenengan terhadap aparat yang menanganinya, Gus? Kalau dulu kan sampai di SP3 kan, tahun lalu di SP3 kan dengan alasan tidak ada bukti kuat. Sekarang dengan adanya bukti yang lebih kuat lagi, gimana kira-kira kelanjutan mereka dalam menangani? Ya, 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 ya. Ya. Nah, kemudian monggo. Sejauh ini apa jenengan sudah pernah koordinasi dengan Dinas Kebudayaan di Kabupaten Tuban, Gus?
ke Balai Cagar Budaya. Juga untuk perwakilan daerah. Ya. Saya lah, ikut dalam menentukan. Ya. Tanggapan mereka terhadap apa penyampaian panjenengan terkait cagar budaya di Sunan Bonang ini dari dinas-dinas terkait gimana, Gus? Semuanya mendukung ya? Kita itu menyuarakan dengan darah yang apapun. Ya, ya. 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 Artinya ada dukungan dari pihak-pihak terkait ketika kita berusaha meluruskan sejarah gitu, Gus ya? Siap, siap. Nah, mungkin ada pertanyaan yang tertinggal tadi Gus di awal. Setelah jenengan keluar dari dalam tanda kutip penjara akibat merusak di makam Winongan, bagaimana masyarakat memandang jenengan, Gus? Alhamdulillah, masyarakat yang awalnya tidak tahu jadi tahu. Oh, siap. Akan berlanjut terus. Iya, iya, iya. Sangat didukung. Nah, artinya masyarakat kemudian menjadi paham dengan peristiwa yang jenengan alami. Jenengan sebagai tumbal gitu ya. Ayo kita jaga deh. Oh, oke, oke. Akhirnya menimbulkan. Nggih, matur nuwun Gus atas informasinya, sementara seperti itu dulu. Mungkin kalau lain waktu kita hubungi untuk informasi lebih lanjut, mohon izin ya Gus. Saya update dan bukan baik lewat media TikTok dan yang lain. Ya. Ya, siap, siap. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sinyalnya nggak bagus ini. Itu tadi sedulur TV Al-Wahhah obrolan kita bersama Gus Tom yang pernah menjadi korban atau dipenjara selama 5 bulan 15 hari akibat kasus pengerusakan makam Winongan. Namun demikian, dengan dipenjaranya beliau terkait kasus makam Winongan ini beliau justru menjadi tumbal kesadaran masyarakat. Masyarakat kemudian merasa bertanggung jawab terhadap situs-situs bersejarah yang ada di sekelilingnya. Karena itu kita semuanya yang ada di seluruh Nusantara, jangan sampai situs-situs sejarah yang merupakan jati diri bangsa Nusantara ini dihilangkan oleh sekelompok orang yang ingin mengganti sejarah hidup kita. Karena suatu bangsa bisa hilang oleh adanya penghapusan sejarah. Saya Bahril Ulum, mohon maaf atas kesalahan mungkin teknis karena suaranya nggak begitu jelas. Saya Bahril Ulum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.